Baik, perkenalkan nama saya Rusdianto Panulang, NIM 21005011075, akan mereview tentang jurnal untuk tugas reportase media dan digital. Pada review majalah yang pertama berisikan tentang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Ihsan, sebelum beraksi atas kasus dugaan suap impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 17 Mei 2013 dalam daging pengulangan Presiden Partai. Dalam review majalah yang kedua, Inspektur Jenderal Joko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Korps Lalu Lintas tersebut terlibat kasus korupsi pengadilan simulator kemudi yang menggandakan kerugian besar pada negara sekitar 12 miliar dalam mengkorupsi simulator kemudi tersebut. Pada review majalah yang ketiga, pengusutan pengadaan simulator kemudi memanaskan hubungan dengan KPK. Dengan kepolisian RI pada 4 tahun terakhir, polisi mengungkit kembali kasus novel Baswedan yang lama mengendap dalam novel Terjepit Konflik Cicak versus Buaya. Review majalah yang keempat berisikan tentang Villa Jenderal di Bali banjir Jakarta pada tahun 2007. Setengah juta penduduk mengungsi dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 10.000 triliun masyarakat. Pemerintah pun tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai mengirim bah dari Bogor akibat kebanjiran tersebut. Wartawan Tempo terpelitik menelusuri sumber banjir. Rupanya, kawasan puncak di Bogor sudah tak perawan lagi sehingga air hujan tak bisa lagi membendungi air hujan tersebut. Ya. Alah. Review majalah yang kelima. Puluhan villa di kawasan puncak diratakan oleh bulldozer. Hanya blok Citami yang tak bergusur. Setelah jenderal menelpon bupati, semua yang terjadi dengan sesuai perkiraan Albert pribadi setelah liputan. Tempo ini berisikan tentang Villa Jenderal Citami terbit pada 21 Mei 2007. Review majalah yang keenam berisikan tentang penjara khusus yang terbongkar berbekal. Secuil informasi dari awal investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artalia Suryani alias Ayin di rumah tahanan Pondok Jambu, Jakarta Timur. Pada akhir 2009, reporter menyamar masuk ke penjara untuk mengumpulkan tugas satu persatu. Informasi tersebut juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informan. Hasilnya, liputan pada sekitar pukul 11.17 tersebut pada tanggal 11 Januari 2010 dengan judul Cara Asyik Menikmati Penjara. Temuan ini khususnya menjadi panduan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak sehari sebelum majalah berada di pasar. Dalam review majalah yang ketujuh berisikan tentang suap di balik resip obat keintiman dokter dengan perusahaan obat di negeri ini. Selama puluhan tahun di belakangan, hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut yang sangat sulit dianggap dan dibuktikan bahwa sebabnya investigasi Tempo yang tersebut terbit pada tanggal 2-8 November 2015. Segera menjadi buah bibir laporan yang berjudul Jejak Suap Resep Obat. Itu mengungkapkan praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan dokter dan PT Interbat. Perusahaan obat di Jawa Timur. Tim investigasi Tempo mendapatkan puluhan kwitansi dan belasan liberasi 2.125 orang. Nama dokter yang diduga terlibat atas kong-kalong dengan PT Interbat. Mereka umumnya adalah dokter spesialis yang bergerak di bidang DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,
Jawa Timur, dan Sulawesi. Demikianlah hasil tugas wawancara saya yang berisikan tentang peraturan pemerintah Wali Kota Pekanbaru untuk memenuhi syarat mata kuliah reportase, investigasi, dan digital. Sekian dan terima kasih.